سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أيضا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا العمرة إلا العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له jazaa'un ilal jannah. Sadaqallahul azim ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah walimatus syafar ilal hajj yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati yang dimuliakan Allah, sahibul bait, calon tamu Allah, yaitu Bapak Aminullah Makmun dan Ibu Nur Hayati. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan rezeki yang banyak yang halal untuk ibadah dibawa ke kota Mekah. Insya Allah pulangnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Yang saya hormati orang tua kami, orang tua kita semua, yaitu Bapak Haji Muhammad Ilyas, kemarin baru pulang umroh bersama kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan umrohnya mendapat umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, yaitu Bapak Kiai Haji Nasrullah Haji Satiri. Yang saya hormati yaitu Bapak Haji Ahmad Asawi. Yang saya hormati Bapak Haji Jafar Siddiq. Dan yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Makawi. Dan yang saya hormati yaitu Haji Muhammad Hisham Asyidikin. Dan yang saya hormati Haji Ahmad Rifai. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Kosasi. Dan yang saya hormati Haji Suharyanto. Dan yang saya hormati yaitu Bapak Ketua RT 011 RW 02 Bapak Eki Julkarnain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam, sekalian yang hadir di tempat yang berbahagia ini, yang saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tajim serta mahabbah kami. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang baik ini, pada malam yang dimuliakan Allah, di malam walimatus syafar, tepat pada malam yang ke-17 kalau tidak salah, yaitu di bulan Syawal. Saya pun masih mengucapkan minal aidin wal faizin,
Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kehilapan kata, tutur kata, nanti yang akan kami sampaikan. Bila salah mau ditambih, bila benar itulah yang dari Allah dan dari kami yang salah. Mohon maaf dan semuanya. Salawat dari salam tak lupa pada sebaginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita umatnya, insya Allah syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jamaah wali majlis safar yang berbahagia. Kalau kita berbicara haji, maka sudah maklum bagi umat Islam, sudah tahu dan sudah paham apa itu haji. Haji adalah rangkaian daripada rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam ditegakkan oleh 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua kita mendirikan sholat 5 waktu. Yang keempat, yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima pergi haji jika mampu. Maka dari itu, untuk hal yang seperti ini, alhamdulillah, Bapak Aminullah bersama Ibu insya Allah akan berangkat pada bulan ini. Insya Allah pada bulan ini, mendekati lagi nih. Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 Mei sudah berangkat. Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 Mei sudah berangkat. Apa yang harus dipersiapkan orang yang berangkat haji? Yang pertama, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, diawali dengan kalimat yaitu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yakin kepada Allah bahwasanya saya percaya kepada Allah, mau berangkat ke Mekah hanya satu, niat ibadah kepada Allah. Datang ke Ka'bah bukan kita menyembah Ka'bah, sholat depan Ka'bah bukan kita melihatin Ka'bah, tapi kita sholat di depan Ka'bah hanya sujud takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu dulu, imani itu dulu. Datang nanti ke Madinah, ke makam Rasulullah. Nah, di sini banyak gila baca selawat yang tadi sudah dibaca oleh tim hadrah. Saya baca, saya dengar, saya lihat tadi melalui WA sudah ditayangkan. Alhamdulillah. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad, baca selawat yang banyak. Di mana? Tatkala nanti Bapak Aminullah berada di Raudhah dan dibakar di depan makam Rasulullah, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Iman kepada Allah, percaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dulu itu dulu. Sudah yakin, dirikan sholat yang baik dan sekarang tepat waktu. Karena nanti di Mekah dan di Madinah, kalau kita nungguin waktu, kita sholatnya di tengah jalan. Maka dari itu sebelum waktu kita berangkat ke Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi. Untuk apa? Melaksanakan sholat. Tak lupa zakat dikeluarkan, paling tidak zakat fitrah, paling tidak apa yang kita punya kita bayarkan zakatnya. Yang keempat, puasa kemarin sudah dilaksanakan. Yang lima, pergi haji. Walillahi ala nasi hijjul bait. Semua manusia diharuskan untuk berkunjung ke Baitullah. Untuk apa? Bisa haji, bisa umrah. Mungkin bapak-bapak kalau haji, insya Allah saya doakan yang sudah setor pasti berangkat. Betul Pak? Yang sudah setor pasti berangkat. Yang belum, ya setor. Karena alamatnya seperti itu. Kapan berangkatnya? Kalau setor sekarang, ini yang penting. Maka dari itu kepada bapak-bapak yang sudah haji, tolong hajinya dijaga, dirawati, dilurusi, ditambahkan iman Islamnya.
Kenapa? Haji ini waiting listnya terlalu lama, Pak. Terlalu lama waiting listnya. Kita setor sekarang ke bank BSI. Sekarang bank yang lain gak akan terima. BSI, Bank Syariah Indonesia. Setor sekarang, berangkatnya nggak lama, tahun 2051-52. Nggak lama, Pak. Alhamdulillah, Pak Aminullah ini setornya tahun berapa? Tahun 2012. 10 tahun dia nunggu. Tapi kalau kita setor sekarang, kurang lebih sekitar 29 tahun nunggunya. Walaupun begitu, tetap kita harus niat. Niat apa? Niat untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari itu, nanti tatkala keluar dari rumah, wa aminallah, saya mengharap iman kepada Allah dulu yang pertama. Maka dari tatkala keluar dari rumah, tolong ikhlaskan semua yang ada di rumah ini, karena kita akan menunaikan panggilan Allah. Rumah yang besar tinggal semua, harta yang banyak biarkan di rumah. Kita berangkat hanya karena Allah, karena lillahi ta'ala, dengan niat bismillahi amantu billahi tawakkaltu alallah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, aku yakin kepadamu ya Allah, aku berangkat menunai panggilanmu ya Allah. Lepas semua, nanti Allah yang akan menjaganya. Titipkan kepada Pak RT. Pak RT ada nggak nih? Ada tadi ya, Pak RT sudah sebut. Tolong Pak RT, Pak RT nanti Pak Aminullah mau berangkat nih, tolong rumahnya dijagain, diamanati, dipesani, ya, agar supaya diwasiatkan, ya. Apabila nanti ada hal-hal yang berkaitan kurang dari rumah kita ini, tolong Pak RT tanggung jawab. Betul nggak? Apalagi nanti besok mudah berangkat, kurang sebelum tanggal 1 sudah berangkat. Perkiraan saya sebelum tanggal 1 sudah berangkat. Kalau sebelum tanggal 1 sudah berangkat, berarti tanggal 1 listrik harus dibayar. Ini Pak RT. Tanggung jawab Pak RT ya. Iya, memang udah amanannya begitu ya. Iya betul. Mudah-mudahan berkah semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah haji memang panjang, Pak. Tapi intinya saja yang saya akan sampaikan. Nanti tatkala kita sudah berangkat kemana, kita pasti sasaran kita ke Padang Arafah. Pasti sasaran kita ke Padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah, haji puncaknya di Padang Arafah. Nih di sini letaknya, banyak jamaah haji yang tidak menghiraukan hari Arafah. Di sana cuma hanya sekedar berada di Padang Arafah. Banyak ihramnya, pakaian ihramnya terbengkalai. Saya pesan kepada Pak Aminullah nanti yang dipelajari manasik di bimbingan KPI Al-Mujahidin, tolong dipatuhi. Tepat waktunya kata Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju asyurum ma'lumat, faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Datanglah yaitu waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah haji, bulan-bulan haji. Bulan haji bulan apa saja? Syawal, Apit, dan Zulhijjah. Itu bulan-bulan haji, tepat tanggal 8 Zulhijjah. Semua manusia akan dibawa ke Padang Arafah. Semua manusia yang akan menunaikan ibadah haji akan meninggalkan kota Mekah, akan meninggalkan kota Madinah, semua kumpul di Padang Arafah. Untuk apa? Untuk takarrub ilallah, untuk mengenalkan dirinya. Tepat pada tanggal 8 Zulhijjah, nanti semua rombongan haji, kloter haji akan berangkat, yaitu meninggalkan kota Mekah. Sebelum meninggalkan tempat, harus yang pertama
yaitu bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita dulu dengan apa? Cukur barang-barang rambut kita, kumis kita rapikan karena kita menghadap Allah. Jagalah badan kita dengan baik dan kita mandi. Mandi apa? Mandi ihram. Bagaimana mandinya? Tergantung yang dipelajarinya. Ada yang mandi yaitu dengan niat jahar, ada juga langsung mandi saja, tergantung niatnya. Bagi kami dari KBI Al-Mujahidin mengajarkan, bacalah doa, karena doa merupakan rukun ibadah. Doa ruhul ibadah, doa dia ruhnya ibadah. Maka dia apapun permasalahannya doa. Maka tadi minta didoakan. Begitu kala tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, sebelum memakai ihram kita mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku aku niat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Sudah mandi, bersih pakaiannya, bajunya semuanya, pakailah pakaian ihram. Pakaian ihram dipakai laki-laki hanya 2 lembar. Bawah sebagai sarung, atas sebagai selendang. Semua pakaian yang dipakai sekarang dilepas semuanya. Pakaian seperti jas, kain, celana panjang, semuanya dilepas. Sampai yang terdalam pun dilepas semuanya. Hanya 2 helai. Sama dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kala nanti dipanggil oleh malaikat Jibril. Tidak ada yang pakai yang lain, hanya 2 lembar. Sudah ihram dipakai, maka mulai niat. Niat apa? Niat menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Disambung dengan kalimat talbiyah. Yuk sama-sama kita talbiyah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang talbiyah pada hari ini, yang haji yaitu Bapak Aminullah, mudah-mudahan bapak dan saudara sekalian bisa umroh nanti di bulan-bulan yang akan datang. Karena kalau Allah sudah panggil, insya Allah. Karena kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lil, sempurnakan haji dan umroh Anda karena Allah. Ya, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus jamaah haji tatkala sudah niat baca talbiyah sampai kemana? Sampai ke Padang Arafah. Tatkala tiba waktunya di Padang Arafah, tolong ihramnya dijaga. Ihramnya dijaga, karena ihram adalah syaratnya kita menunaikan ibadah haji. Kalau kita lepas ihram, masya Allah, tidak akan sempurna hajinya. Banyak nanti di sana Pak Aminullah, tatkala kita mau ke kamar mandi, contohnya banyak kita mau ke kamar mandi, kadang-kadang ihram banyak yang disampirkan dia ke pintu kamar mandi. Kalau dari bimbingan KBI Al-Mujahidin tidak boleh, karena orang yang lepas pakaian ihram yang atas seolah-olah nggak pakai ihram dia. Betul aurat tertutup, tapi pakaiannya tidak terpenuhi. Karena pakaian ihram bagaikan kita memakai jas. Kalau pengantin pakai jas, atas bawah satu setel, atasnya dibuka, berarti pakai jas tidak? Tidak pakai. Sama
Andai kata ada jamaah haji yang di padang Arafah, kain ihramnya dibuka, ditaruh di pangkuannya, seolah-olah kagak pakai ihram. Kalau menurut dari bimbingan KPI Al-Mujahidin, kita larang sama sekali. Mudah-mudahan berkah semuanya. Sampai kapan? Sampai nantinya sudah melaksanakan tahallul awal. Di mana? Yaitu tatkala melontar Jumratul Aqobah nantinya. Tepat waktunya yaitu di padang Arafah. Di sana semua manusia berkumpul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Hai sekalian manusia, aku ciptakan kau dari jenis laki-laki dan wanita. Aku ciptakan kau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nanti di padang Arafah semuanya suku ada, semuanya bangsa ada. Yang kulitnya putih, sawo mateng sampai hitam kelam ada semuanya. Yang tinggi, yang pendek, yang kerdil ada semuanya. Semuanya menghadap Allah dengan pakaian yang sama. Camat, lurah, RT, RW sampai presiden andai kata wukuf di padang Arafah pakaiannya sama. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya satu akhir kalimat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling mulia di sisi Allah yang takwanya. Tepat waktunya nanti di padang Arafah, tatkala tergelincir matahari, sudah tergelincir matahari, jamaah haji semuanya takarrub ilallah, yaitu mendengarkan khutbah wukuf. Bapak-bapak, ibu-ibu, usikum wa iyaya bitaqwallah. Pada hari ini kita melaksanakan wukuf. Pada hari ini kita hanya mengharapkan ridha Allah. Takarrub ilallah, hanya satu yang diharapkan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai wukuf, selesai khutbah dilaksanakan, langsung melaksanakan yaitu nantinya sholat zuhur. Ada yang mengqashar, ada yang menjamak, ada yang qashar dan jamak, ada juga yang munfarid sesuai dengan ajarannya. Tapi bagi kami dari KPI Al-Mujahidin, lebih baik kita qashar jamak saja, karena Rasulullah pun melaksanakan qashar jamak, dimudahkan kita ibadah di sana. Sudah selesai kita melaksanakan yaitu sholat berjamaah, langsung mulailah kita wiridan. Untuk apa? Takarrub ilallah. Di situ ada kalimat yaitu Arafah, ta'aruf, mengenalkan diri. Kenalkan diri kita. Hayya minallah, kata Allah. Lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Belakang mana? Bukan belakang kita ini, tapi lihat di masa yang lalu. Apa yang kita perbuat akan terbayang semuanya. Hanya kalimat satu yang harus kita ucapkan pertama, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hanya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku datang kemari hanya membawa dosa, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Itu saja yang kita minta. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, berapa lama kita melaksanakan wukuf di padang Arafah? Kurang lebih sekitar 2-3 jam. 2-3 jam. Hanya kita takarrub ilallah. Semua apapun kita ungkapkan, sampai kita nggak sadar banyak orang yang jerit dan menangis. Apa yang ia nangis, Pak? Hanya dosa. Dosa yang kita bawa, dosa yang kita miliki. Hanya satu, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insya Allah semuanya dosa akan diampuni. Hanya satu yang nggak bisa diampuni.
Ya hanya dua yang nggak bisa diampuni sebelum diampuni. Apa itu? Dosa syirik kepada Allah, dosa kepada manusia. Maka dari itu pada hari ini nih, ya supaya aminullah sudah bebas semua. Tadi sudah salaman belum nih? Belum. Insya Allah ntar salaman. Dan kalau salaman saling apa? Saling menyampaikan hal. Dan kalau salaman saling memaafkan. Apa intinya salaman? Yaitu untuk memberikan keselamatan. Mudah-mudahan mohon doanya, mohon kirim salamnya agar supaya berkah semuanya. Tiba waktunya nanti, ada waktu yang sangat dirahasiakan, banyak yang tidak mengetahui. Setelah wukuf banyak yang pada jalan sana jalan kemari karena sudah selesai mengerjakan ibadah haji. Kain ihram tolong dijaga. Larangan ihram dari jalan dari hotel tadi sampai ke Padang Arafah, larangan ihram harus dijaga. Apa larangannya? Faman farada fihinal hajj fala rafasa. Jangan kita berkata berbuat yang rofas, wala busuk, dan juga jangan kita berbuat yang maksiat yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir wala jidal, dan jangan kita bertengkar. Semuanya yaitu serahkan kepada Allah. Apalagi larangannya nanti di sana, Pak Aminullah, banyak hal-hal yang harus kita jaga. Di antaranya jangan sampai kita mencabut bulu rambut kita, jangan sampai kita memotong kuku kita, jangan juga kita yaitu mematikan binatang yang ada di sana, terutama nyamuk, Pak. Nyamuk di Padang Arafah, masya Allah pesta dia di sana, karena selama 1 tahun gak pernah makan darah manusia, betul nggak? Dan kalau nanti kita masuk di Padang Arafah, kita mau buang air besar atau buang air kecil, itu nyamuknya subhanallah banyak sekali. Biarkan saja, jangan diganggu. Kalau dia makan biarkan saja, memang rezeki dia. Insya Allah berkah semua. Kalau kita laksanakan seperti itu yang dilarang oleh Allah, insya Allah hajinya mabrur. Hajinya mabrur, haji yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, tiba waktunya nanti mau diberangkatkan ke Muzdalifah. Sebelum itu, Bapak bagi KBH Al-Mujahidin biasanya kami sarankan kepada Bapak sebelum maghrib, marilah kita ambil wudhu, persiapan untuk sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib ada waktu yang sangat mustajabah, yaitu sebelum matahari terbenam. Kita harus banyak berdoa. Ada yang mengatakan, Pak Haji, biasanya setelah asar kagak boleh sholat. Benar kalau di Indonesia, tapi di Mekah, di Madinah tidak ada waktu yang terlarang untuk sholat, terutama yaitu di Padang Arafah. Banyak sholat taubat di sana. Dan kalau matahari sudah ke arah barat untuk terbenam, disitulah banyak berdoa untuk diri kita pribadi, memanggilkan keluarga yang ada di sini. Sebutkan semua yang ada di sini, insya Allah dia akan datang memenuhi panggilan Allah, baik haji maupun umrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat nantinya. Tiba waktunya nanti kita akan diantar ke Muzdalifah. Ngapain kita di Muzdalifah? Kita di sana untuk merenungkan diri kita di malam hari. Banyak berwirid, banyak istighfar, banyak baca selawat nantinya. Dan ditugaskan kita untuk mengut batu. Untuk mengut batu apa? Yaitu untuk mengut batu melontar jumratul aqobah yang pertama. Nanti di sana Pak Aminullah, tolong nanti mengut batu paling sedikitnya yaitu 7 butir untuk melontar, yaitu di hari yang pertama. Nanti kita mengut batu hari pertama 7 butir, hari kedua 21, hari ketiga yaitu
21. Insya Allah nanti dari rombongan KBI Al Mujahidin melaksanakan nafar awal. Yang melaksanakan nafar awal, karena memang gelombang yang pertama diharapkan melaksanakan nafar awal. Sudah kita mungut batu di Muzdalifah, kita langsung nanti diantar ke Mina. Sekarang kita sampai di Mina, pakaian ihram pun dijaga. Jangan pakaian ihram kita lepas, gerah dan bagaimanapun harus berada yaitu di badan kita. Jaga ihram dengan baik. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Nah, setelah tiba waktunya diberangkatkan yaitu ke Mina oleh maktab. Sampailah kita di Mina. Di situ tergantung pimpinannya, tergantung kelompoknya. Insya Allah kita tatkala sampai di Mina, tepat waktunya sekitar jam 3 atau jam 2 atau jam 3 sebelum subuh kita sudah berangkat untuk melaksanakan Jumratul Aqobah, yaitu melontar Jumratul Aqobah. Kita bawa batu 7 butir, kita berjalan. Jaraknya dari Mina sampai ke Jumarat kurang lebih sekitar 3 kilo. Maka dari itu tolong Pak Aminullah setiap hari ini kakinya dilatih untuk jalan. Karena di sana tidak ada ojek. Ya, tidak ada ojek, tidak ada angkot. Ya, tidak ada Grab. Hanya jalan kaki semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kelancaran. Tibalah kita, nanti ada 3 jumroh yang kita lewati. Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Ula, Wusta dan Aqobah. Hari pertama yang kita lontar Aqobah. Jadi kalau lihat, Ula kita lewatkan, Wusta kita lewatkan, sampailah di Aqobah. Di Jumratul Aqobah langsung kita lemparkan di 7 buah batu dengan kalimat Bismillahi wallahu akbar. Barnya itu ke batu, ke dinding. Ya, Bismillahi Allahu akbar, Bismillahi Allahu akbar, Bismillahi Allahu akbar. Dan kalau 7 kali batu kita lepas, kita lempar, maka selesailah yaitu melontar di hari yang pertama. Hanya 7 butir. Langsung kita melaksanakan tahallul awal. Itu nanti dilaksanakan tahallul. Dan kalau sudah tahallul awal, rambutnya sudah digunting, maka boleh lepas pakaian. Nah, pakaian ihramnya boleh dilepas. Nanti lihat kondisi. Boleh melaksanakan langsung ke Mekah, melaksanakan rukun, boleh ke Mekah tawaf dan sa'i, boleh juga langsung ke Minah lagi. Ya, ini ada dua alternatif. Tapi bagi KBI Al Mujahidin nanti kita langsung ke Minah. Dan dari bapak-bapak nanti saya persilakan, andai kata mau yaitu ke Mekah, melaksanakan tawaf dan sa'i, silakan. Tapi harus tahu waktunya, jangan sampai nanti kemaghriban di Mekah. Kalau kemaghriban di Mekah, maka dia akan dikenakan denda atau dam. Maka dari itu untuk jamaah KBI Al Mujahidin dari melontar Jumratul Aqobah langsung yaitu balik ke Mina. Untuk apa? Untuk persiapan mabit di sana. Kita boleh bersih diri, boleh mandi, boleh buka baju, boleh pakaian seperti ini. Karena sudah melaksanakan tahallul awal. Kalau belum tahallul awal tidak boleh. Tidak boleh. Lepas pakaiannya, larangan hanya satu yang tidak boleh. Selain itu boleh semua. Mandi boleh, gosok gigi boleh, mandi pakai sabun boleh, pakai celana dalam boleh, semuanya boleh. Yaitu membunuh binatang masih boleh,
hanya satu yang tidak dibolehkan, yaitu hubungan antara suami istri. Ya ini Mbak Aminullah ya, hubungan sama suami istri ini dilarang. Nikahin, melamar, ya, menjadi saksi, yaitu perkawinan dilarang. Kalau kita sampai melaksanakan itu, maka kena kifaratnya, yaitu 1 ekor onta. Jadi dendanya 1 ekor onta. Mudah-mudahan berkah semuanya. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berapa malam kita berada di kota Mekah, di kota Minah? Kurang lebih 2 malam bagi nafar awal, 3 malam bagi nafar sani. Saya rasa itu saja Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Karena belum salam-salaman, ini sudah jam 10. Ya, sudah jam 10. Mudah-mudahan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hanya satu, kita berdoa agar supaya Pak Aminullah ini berangkat dengan baik, dengan sempurna, ikhlas karena Allah. Bapak-bapak yang belum berangkat haji, mudah-mudahan bisa berangkat melalui Haji Plus atau Haji Furoda. Bisa Pak? Melalui Haji Furoda bisa Pak? Insya Allah. Yang penting satu, niat pada Allah. Karena dengan Haji Furoda, hari ini kita niat bisa langsung. Biayanya nggak terlalu besar, sekitar 350 juta. Ya sekitar itu, nggak besar, menurut Allah nggak besar. Kalau kita insya Allah, kalau doa panggilan Allah pasti berangkat. Mari sama-sama kita doakan dengan baca surah Al-Fatihah. Bila haji niyah wa kulli niyatin shalihah. Bila haratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.